Hasil peninggalan kebudayaan pada masa praaksara di Indonesia. Yang pertama, alat-alat dari zaman Paleolitik. Satu, kapak genggam. Kapak genggam digunakan untuk menggali ubi-ubian, memotong daging buruan, dan menguliti binatang. Kapak perimbas. Kapak perimbas digunakan untuk membelah kayu, memotong tulang, dan menguliti binatang buruan. Alat serpih. Alat serpih digunakan untuk melubangi kulit binatang, mematah, dan memotong seperti pisau. Selanjutnya, alat dari tulang. Alat dari tulang digunakan sebagai mata tombak. Berikutnya adalah alat-alat dari zaman Mezolitik. Kapak Sumatralit. Kapak Sumatralit digunakan untuk membelah kayu. Alat tulang sampung. Alat ini digunakan untuk menggali ubi dan sebagai mata panah. Alat serpih toala. Alat ini digunakan untuk kurdi, yaitu melubangi kulit binatang, dan masih banyak dipakai oleh orang Toala, Sulawesi Selatan. Berikutnya adalah alat-alat dari zaman Neolitik. Mata panah. Mata panah terbuat dari batu yang diasah halus, digunakan sebagai alat berburu zaman prasejarah. Tembikar. Tembikar merupakan sebuah alat rumah tangga untuk tempat beras atau air. Beliung persegi. Beliung persegi digunakan untuk menebang kayu dan bisa untuk mengolah lahan, yaitu untuk mencangkul. Kapak lonjong. Kapak lonjong terbuat dari batu hitam yang diasah sangat halus, digunakan sebagai benda wasiat dan sebagai cangkul. Pemukul kulit kayu. Pemukul kulit kayu digunakan untuk memukul kulit kayu sebagai bahan pakaian pada zaman prasejarah. Berikutnya adalah alat-alat dari zaman logam atau perundagian. Moko. Moko
digunakan sebagai alat untuk upacara keagamaan, berbentuk seperti nekara dalam ukuran kecil. Nekara. Nekara, alat ini berbentuk seperti tambur, dianggap suci, digunakan untuk upacara keagamaan. Kapak perunggu. Kapak perunggu berbentuk seperti kapak corong. Disebut juga kapak sepatu, digunakan untuk berburu. Manik-manik. Manik-manik digunakan sebagai perhiasan, terbuat dari perunggu dan berbentuk seperti kalung. Mata tombak. Mata tombak digunakan sebagai mata tombak untuk berburu oleh manusia zaman prasejarah. Berikutnya adalah bangunan-bangunan dari batu besar pada zaman prasejarah. Menhir. Batu yang berfungsi sebagai lambang pemujaan arwah nenek moyang. Dolmen. Dolmen digunakan sebagai tempat menyimpan sesaji pada zaman prasejarah. Waruga. Waruga merupakan sebuah peti lempeng kubur dalam ukuran kecil. Sarkofagus. Sarkofagus merupakan sebuah kubur batu bentuknya seperti lesung atau tempat jenazah yang terbuat dari dua batu besar yang ditangkupkan. Peti kubur batu. Peti kubur batu merupakan peti mayat yang terbuat dari lempeng-lempeng batu. Punden berundak. Punden berundak merupakan bangunan berupa susunan batu berundak-undak, digunakan sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Terima kasih. Semoga bermanfaat.
Tetap semangat untuk belajar menuju masa depan yang lebih baik.